Sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Maka apa yang kita persiapkan? Persiapkan ilmu. Kita kembali membuka fikih siam. Apa yang dimaksud dengan siam? Apa yang dimaksud dengan puasa? Ketika kita buka, kita dapat ilmu. Yang dimaksud dengan siam secara lughatan adalah al-imsak an syai'. Jadi menahan diri terhadap sesuatu karena ta'am, baik menahan daripada berkata-kata ataupun berbicara, ataupun menahan daripada makan minum. Ini secara bahasa. Karena apa? Ketika kita lihat dalam surat Maryam, kalau Allah menceritakan tentang kisah Maryam alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam Maryam ketika itu mengatakan inni nadartu lirrahmani shawma. Sebenarnya aku telah bernazar kepada Allah agar aku berpuasa. Maka shawma di sini adalah menahan untuk tidak bicara. Anak gambar. Jadi ini secara bahasa puasa itu adalah menahan diri dari berbicara ataupun dari makan. Kemudian secara istilah kita lihat juga secara rukun-rukunnya. Apa saja rukun-rukun puasa? Ini rukun supaya menahan yang belakang. Ini rukun puasa apa? Ini kembali kita konteks ini, biar kita tahu ilmu sebelum kita pertama. Jadi rukun puasa itu hanya dua saja. Rukun puasa hanya dua saja. Yang pertama niat. Yang kedua, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka ini coba kita pelajari. Kemudian coba kita buka dengan berkaitan dengan sejarah. Kapan pertama sekali puasa Ramadan itu disyariatkan? Sehingga kita dapat ilmu sebelum kita beramal. Sebelum masuk bulan Ramadan kita sudah ada ilmu, sudah ada bekal. Ketika kita lihat sejarah awal bulan puasa Ramadan, yaitu di bulan Sya'ban, perintah datang di bulan Sya'ban pada tahun kedua hijrah Rasulullah SAW. Makanya tahun kedua Rasulullah berada di Madinah setelah hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Ini sejarah jamaah yang dilakukan Allah SWT. Tidak harus kita tahu. Jadi ilmu. Al-ilmu qabla al-amal. Jadi kita minta terus kepada Allah agar kita dapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita coba pelajari berkaitan dengan bagaimana hukum orang yang meninggalkan puasa. Oh, menyandang hanas puasa, anak musuh, ini hari puasa kita. Kita buka dalam kitab fikih itu boleh dibahas. Kalau ada orang yang mengingkari wajibnya puasa, jadi dia mengatakan itu puasa hana puasa hana wajib. Jadi kalau ada orang bilang seperti itu, maka dia telah kafir, wa yartaddu an Islam dan murtad dari agama Islam. Karena apa? Dia menafikan hukum Islam. Hukum Islam, salah satu hukum Islam itu adalah puasa. Ketika dia menafikan hukum Islam, berarti dia bukan termasuk hukum Islam. Maka kalau dia tidak mau bertobat dan meninggal dalam keadaan dia mengingkari wajibnya puasa, jadi ketika orang mengingkari wajibnya puasa itu sama seperti orang mengingkari wajibnya salat, sama seperti orang yang mengingkari wajibnya zakat. Jadi dia mengenal wajib yang kafir, bayarkan dengan Islam, murtad kepada agama Islam. Maka wajib atas seorang imam, seorang pemimpin, seorang orang tua untuk menyuruh orang tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau dia tidak mau bertaubat, masih dia mengatakan puasa sembahyang wajib, puasa wajib zakat wajib. Maka kalau dia meninggal nanti disebutkan di dalam kitab fikih manhaj ala mazhab Syafi'i
Tegas sekali pada ulama pertama. Ini bagi orang-orang yang mengingkari. Oh, lalu bagaimana Ustaz kalau ada orang yang dia yakin niat wajib tapi berdoa dulu. Dia tahu salat itu wajib, dia tahu puasa itu wajib, dia tahu zakat itu wajib, tapi dia tak kuat, malas. Maka dalam kondisi seperti ini, wajib juga ada seorang imam, seorang pemimpin, seorang orang tua untuk menyuruh orang tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau dia tidak mau bertaubat, kemudian dia meninggal dunia, tetap dilaksanakan fardu kifayah dari jenazah kaum muslimin. Tapi apa yang telah dia lakukan tersebut, ini adalah ciri-ciri orang-orang munafik. Sebagaimana orang yang tinggal salat. Sehingga dalam Al-Quran Allah mengatakan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Di orang-orang munafik itu dia mengolok-olokkan Allah, padahal Allah sedang mengolok-olok mereka. Apa ciri-cirinya? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika dia mendirikan salat, dia mendirikan dengan cara bermalas-malasan. Yura'una an-nas, bahkan dia di hadapan manusia. Wa la yadhkuruna Allah illa qalila, dan tidak ingat Allah kecuali hanya sedikit saja. Jadi bagi orang-orang yang meninggalkan salat, sama seperti orang yang meninggalkan puasa tanpa ada uzur. Ya. Karena puasa tanpa tidak ada. Ini sama seperti itu, tidak ada uzur. Yang ada uzur kalau ada orang sakit, ataupun dia tidak mampu berpuasa karena dia sudah sepuh, sudah tua renta, ataupun ada orang yang berpenyakit yang tak mungkin sembuh, seperti cuci darah dan lain sebagainya, nanti boleh, kecuali dia cakap tidak. Atau misalkan orang yang menyusui, orang yang sedang hamil, di sini ada unsur-unsurnya. Orang musafir dalam perjalanan. Tapi kalau hanya alasan dalam tabur, maka dalam puasa dalam jaga makanan tabur, itu tidak ada unsur. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, pentingnya kita mengetahui ilmu, dan ini coba kita amalkan dalam kehidupan kita. Makanya Rasulullah SAW yang pertama kali memohon perlindungan kepada Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW memohon perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Yang kedua, wa min qalbin la yakhsha. Ya Allah, memohon perlindungan kepadamu ya Allah daripada hati yang tidak pernah khusyuk. Kenapa? Ketika kita salat susah sekali khusyuk. Wadai sebenarnya sampai tinggal-tinggal yang dulu-dulu. Wadai sebenarnya tinggal dulu dihanali. Susah sekali khusyuk. Kenapa? Salah satunya karena boleh jadi hati kita ini tidak bersih, ataupun hati kita ini jadi keras. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fa hiya kal-hijarati aw ashaddu qaswa. Kemudian hati mereka menjadi keras setelah itu, bahkan dia seperti batu, aw ashaddu qaswa, ataupun lebih keras daripada batu. Maka jemaah yang berada dalam Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah mentafsirkan hati yang keras itu ibarat batu, padahal di sana ada benda yang lebih keras daripada batu seperti besi atau baja yang bisa menghancurkan batu. Kenapa Allah mentafsirkan hati keras itu ibarat batu? Karena yang namanya batu itu kalau dia sudah dipanaskan itu tetap dia menjadi batu. Tapi kalau besi atau baja ketika dipanaskan dia akan meleleh. Makanya apa? Kalau hati sudah keras, ketika diberikan nasihat-nasihat, ketika diberikan taujihat kebaikan-kebaikan, dia akan menerima. Karena itu kita juga harus tahu menyebabkan apa hati kita yang jadi keras. Dan salah satu daripada penyebab hati yang keras itu adalah ketika kita banyak melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Rasulullah SAW mengatakan, innal 'abda idza adnaba dhanban nukatat fi qalbihi nuqtatun
Fa'in kana tsaqala jikalau dia mau bertobat, jikalau dia mau beristighfar, dia mau menampung kepada Allah, maka sucilah hatinya, Allah beningkan hatinya. Wa in 'ada, ketika dia melakukan perbuatan maksiat lagi, ketika dia melakukan perbuatan dosa lagi, akan dipenuhi rongga-rongga hatinya dengan titik-titik hitam, sampai memenuhi rongga-rongga hatinya. Dan inilah yang disebut dengan rana. Di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14, Allah mengatakan kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak, sekali-kali tidak, bahkan itu adalah rana, titik hitam yang telah memenuhi rongga-rongga hatimu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini kita harus tahu penyebab kenapa hati kita susah khusyuk. Walaupun memang tugas syaitan yang menggoda kita. Maka dalam sebuah hadis disebutkan ketika azan berkumandang, adbara syaitan wa huwa. Jadi syaitan itu lari sambil tergentur-gentur, sambil buang angin ketika dia dengar suara azan. Maka hendak tidak kita kenapa azan sampai dipenuhi volume-nya. Ini dengan sebuah masalah. Jadi ini ketika azan berkumandang, Rasulullah mengatakan lari syaitan. Kemana dia lari? Ke tempat dia tidak dengar suara azan. Makanya seperti orang tua kita bilang dulu, yang wantai azan, wantai TV, wantai azan, boleh radio, biar lari. Jawab seperti apa yang dikatakan oleh muazzin. Ini orang tua kita bilang seperti itu. Kalau tak kemana, syaitan itu, sehingga dia betah di televisinya, betah depan laptopnya, betah depan HP. Lalai. Kemudian ketika selesai azan, syaitan kembali kepada dia bilang, teh mereka kota cucu sebentar lagi. Lalu ketika kawan dia lari lagi. Lalu ketika kita selesai salat atau selesai kawan, dia kembali menggodakan ketika dalam salat. Apa kata syaitan? Dalam hadis tersebut, waqala syaitan, "Udhkur kadza wa kadza ma lam yakun yadhkur min qabl." Ingat ini, ingat itu, apa yang sebelumnya terlupa. Mau berbeda kunci Honda ketika takbir pertama langsung teringat. Ketika sedang teringat sudah langsung yang apa aja pada orang nikah hari ini ada acara mengawin di sini kan buat planning dalam salat. Yang ada tujuan syaitan itu apa? Tujuan syaitan itu menandai dari dalam salat sehingga membuat kita tidak tahu lagi berapa jumlah rakaat kita salat. Ini rakaat ketiga atau rakaat keempat? Atau kadang-kadang dalam masalah subuh sendirian, kadang dia dalam enggak sempat berjamaah waktu sholat. Ragu-ragu ya, itu rakaat telepon, rakaat kedua. Karena subuh cuma 2 rakaat. Jadi ini tugas syaitan yang benar. Saja coba kita bersihkan hati kita. Kita bersihkan hati kita karena tempat khusyuk itu adalah di hati seseorang. Itu jemaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kedua, Rasulullah SAW memohon perlindungan kepada Allah daripada hati yang tidak punya khusyuk. Kira-kira ada yang memohon lagi? Atau kita sekarang sudah khusyuk lagi dalam salat kita? Kita lihat Rasulullah sendiri yang telah dijamin oleh Allah diampuni dosanya yang lalu dan akan datang berdoa demikian, minta perlindungan kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Kita minta sebagaimana yang Rasulullah SAW minta. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketiga, Rasulullah SAW memohon perlindungan kepada Allah. Wa min nafsin la tashra'. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada-Mu ya Allah daripada jiwa yang tidak pernah puas, jiwa yang dipenuhi dengan rasa keserakahan, ansip-sip, yang cukup-cukup. Padahal Rasulullah SAW pernah mengatakan,
qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allah bima ataahu. Sungguh menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Siapa mereka? Man aslama, orang Islam, wa ruziqa kafafan, yang mana dia diberikan rezeki yang cukup, wa qana'ahu Allah bima ataahu, lalu dia merasa qana'ah, merasa cukup atas apa yang telah Allah berikan kepadanya. Maka ini coba kita hadirkan dalam hati-hati kita. Maka seorang mukmin itu harus ada sifat qanaah. Dan ketika seorang mukmin tersebut ada sifat qanaah, merasa cukup atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, maka kita ibarat raja dunia. Siapa yang mengatakan itu? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Mana beliau mengatakan dalam kitabnya, dalam syairnya, idza kunta dza qalbin tamu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Jadi jika engkau memiliki hati yang qanaah, merasa cukup atas apa yang telah Allah berikan kepadamu, fa anta wa malikud dunya sawa, maka engkau dengan raja dunia sama dalam kebahagiaan. Jadi ini ketika kita merasa cukup atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, maka kita dengan raja dunia sama dalam kebahagiaan, tidak ada beda. Walaupun hari ini kita makan dengan ikan asin, tapi kita merasa alhamdulillah ya Allah, saya bisa makan makanan ini sehingga saya merasa kenyang. Itu sama seperti seorang raja yang makan dengan hidangan yang mewah. Ada steak, ada ayam kupas, ayam tangkap, semua yang ada. Sama seperti kita. Yang namanya perut ini nggak besar-besar, cuma satu jengkal. Ya. Cuma satu jengkal. Ketika kita ada sifat qanaah, kita alhamdulillah, kita bersyukur. Maka tatkala kita lihat problematika di negara kita, kenapa masih banyak orang yang korupsi? Padahal yang korupsi itu orang yang sudah punya segalanya. Dia sudah punya misalkan jabatan yang tinggi, dia sudah punya rumah yang luas, kendaraan yang banyak, tapi kenapa dia masih melakukan korupsi? Karena tadi dia tidak ada sifat qanaah, tidak ada sifat merasa cukup, sehingga dia terus mencari, lalu dia tidak bisa lagi membedakan yang mana yang halal dan yang mana yang haram. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini perlu kita hadirkan dalam hati-hati kita, merasa cukup atas apa yang telah Allah berikan. Maka termasuklah di sana berkaitan tentang masalah harta. Kenapa orang bisa ribut masalah harta? Karena dia kadang-kadang merasa puas terhadap apa yang telah dimiliki. Juga berkaitan dengan masalah harta warisan, karena ini juga ribut, sering terjadi keributan dalam masyarakat. Kenapa? Karena satu merasa tak puas. Padahal ketika kita bicara tentang masalah harta warisan, pada hakikatnya kita sedang bicara tentang masalah hikmah. Karena kenapa? Harta itu kita dapat tanpa kita harus capek-capek kerja. Harta itu kita dapat tanpa kita harus mengeluarkan keringat. Ini menjadi nikmat. Bahkan ini adalah hasil kerja keras daripada kedua orang tua kita. Maka ketika kita tidak menyadari ini nikmat, boleh jadi itu akan menjadi musibah, malapetaka di antara para ahli waris. Ada ahli waris yang tidak lagi silaturahim, abang adik hari nikah baru dan hari masalah harta. Maka ketika kita menzalimi orang lain, hati-hati. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Dan ada di antara kalian yang memakan harta warisan dengan mempercampur adukkan antara yang halal dan yang haram. Ini hati-hati. Maka perlu sekali kita ada sifat qanaah. Oh Ustaz, masalah hak saya dizalimi bagaimana?
bagus posisi kita dizalimi daripada kita menzalimi hak orang lain. Karena ketika kita menzalimi hak orang lain, sejumlah tanah yang kita ambil secara zalim, sampai Rasulullah mengatakan, "Man akhadha shibran min al-ardi thumma", barang siapa yang mengambil sejumlah tanah secara zalim yang bukan haknya, fa innahu yuqawwimuhu yawmal qiyamati sab'a ardin, kelak di hari akhir nanti dia akan dihimpit seberat 7 lapis bumi. Itu baru sedekah, baru sedekah. Akan jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, hati-hati berkaitan hal tersebut. Bahkan ketika kita melihat dalam masyarakat ada orang yang berani bersumpah, dia bawa nama Allah untuk buat zalim sama orang, yang sumpah demi Allah yang nahalu, padahal dia sudah diambil. Maka ini hati-hati seperti itu. Maka Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan, barang siapa yang bersumpah atas nama Allah untuk zalim terhadap saudaranya, maka haram baginya masuk ke dalam syurganya Allah SWT. Sia-sia kita hidup di dunia, kita bekerja, ujung-ujung kita memperkayakan diri kita dengan mengambil hak orang lain. Itu ujung-ujungnya kita nggak ada kebahagiaannya dan nggak ada kebahagiaan akhirat. Dan setiap hal yang kita dapatkan itu akan kita bertanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ini Rasulullah SAW selalu memohon perlindungan kepada Allah daripada jiwa yang tidak pernah puas. Maka juga Rasulullah mengatakan, "Maka di dunia hamahu", barang siapa yang menjadikan dunia itu sebagai orientasi kehidupannya. Orang selalu melihat dalam pandangan dunia, dalam pandangan materi, apa yang terjadi? Maka Allah akan jadikannya ja'alallahu faqra baina 'ainayhi. Maka Allah akan jadikan kefakiran di pelupuk matanya. Hansip-sip itu. Seakan-akan dia sederhana, padahal dia sudah punya segalanya. Tapi karena orientasi dunia dan dunia, dia tidak merasa cukup. Maka, tapi barang siapa menjadikan orientasi kehidupannya adalah akhirat, maka Allah akan penuhi hajat kebutuhannya sehari-hari. Kan ini jamaah yang dengan Allah SWT. Yang ketiga, yang Rasulullah katakan, Rasulullah mohon perlindungan kepada Allah daripada jiwa yang tidak pernah puas. Dan yang terakhir, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW mohon perlindungan kepada Allah daripada doa yang tidak diijabah, doa yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kita renungkan apa jadinya hidup kita ketika setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadi doa yang mardud, yang tertolak. Maka juga kita harus tahu apa saja penyebab tidak diterimanya doa seseorang. Kita juga harus tahu apa saja sebab doa kita ini tidak didengar dan tidak diijabahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu hal yang menyebabkan doa kita tertolak ataupun tidak didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah ketika dia memakan hak orang lain, ketika dia merampas hak orang lain, ketika pakaian yang dia pakai daripada hasil yang haram. Rasulullah SAW dalam hadis panjangnya disebutkan, "Tsumma dzakara ar-rajul yutilu safar." Jadi ada seseorang dalam keadaan safar yang panjang, sampai-sampai rambutnya itu penuh dengan debu, saking banyak panjangnya perjalanan. Lalu di tengah perjalanan dia angkat kedua tangannya, ya Rabbi, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika kita lihat orang tersebut, sebenarnya dia telah melakukan adab-adab yang mustajabah doa. Di antara adab ataupun sebab-sebab diijabahkan doa adalah doa orang musafir. Makanya kalau kita dalam keadaan perjalanan itu banyak-banyak
yadayhi ila as-sama' ya Rabbi ya Rabbi. Lalu ketika ada membaca doa adalah dia bawakan Asmaul Husna. Dia bawakan nama-nama Allah yang indah. Maka Allah perintahkan di dalam Al-Quran, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah itu ada nama-nama yang indah, maka mintalah kepada Allah dengan menyebutkan nama-nama yang indah tersebut. Misalkan ketika kita ingin minta ampun kepada Allah, kita panggil dengan namanya yang indah. Ya Ghaffar, wahai Zat yang Maha Pengampun, yaghfir lana ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Ketika kita ingin dimudahkan rezeki kita panggil Allah dengan nama yang indah. Ya Razzaq, wahai Zat yang Maha memberi rezeki, berikanlah kami rezeki yang berkah. Ini di antara adab-adab diijabahkan doa. Dan orang tadi telah melakukan adab-adab mustajabah doa, tapi apa yang terjadi kepada Rasulullah? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajab. Karena dia makan daripada hasil yang haram, dia rampas orang lain. Dia minum juga demikian daripada hasil yang haram. Pakaian yang dia pakai daripada hasil yang haram. Gizi yang benar-benar beroda dipenuhi dengan gizi yang haram. Maka bagaimana mungkin Allah mengijabahkan doa? Maka oleh karena itu jemaah yang berdoa Allah Subhanahu wa taala, kita amalkan doa yang Rasulullah SAW ajarkan di dalam hal memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, sekali lagi, mohon perlindungan itu bukan hanya dari segi bala saja, ya, tapi juga kita mohon perlindungan kepada Allah daripada amal-amal kebaikan kita. Jangan sampai amal kebaikan kita ini jadi riya. Jangan sampai amal-amal kebaikan kita ini yang malah menjerumuskan kita menuju ke dalam neraka Allah. Maka coba kita lakukan, coba kita lakukan muhasabah. Lalu kita juga sambil berdoa kepada Allah dan mohon perlindungan kepada Allah. Kita minta perlindungan terhadap 4 macam perkara tadi. Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat, daripada hati yang tidak pernah khusyuk. Mohon perlindungan kepadamu ya Allah daripada jiwa yang tidak pernah puas, dan aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah daripada doa yang tidak pernah dengarkan. Kan ini coba kita amalkan doa tersebut di setiap salat kita, dan insya Allah kalau kita bisa mengamalkan dengan doa ini setiap selesai salat kita, Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk selalu berada di jalan yang lurus, dan kita selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jika kita mampu mengamalkan doa tersebut di setiap selesai salat kita, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepada kita sehingga hati kita ini terus khusyuk ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mampu mengamalkan doa ini di setiap selesai salat kita, insya Allah